Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT kita bisa kembali lagi kuliah untuk pertemuan yang kedua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang tidak hadir pada hari ini, hadir semua kan? Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah hadir semua agar kegiatan kuliah kali ini dan seterusnya mendapatkan keberkahan Allah SWT. Disilakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Disilakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih telah dilakukan doa bersama. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, kesuksesan akan menimpa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk membangun nilai-nilai kebangsaan, khususnya rasa cinta tanah air, terutama sekali untuk lebih mendalami tentang nilai-nilai Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Para mahasiswa dipersilakan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Barusan kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, nilai-nilai kebangsaan dan semangat kebangsaan dan cita tanah air tumbuh berkembang dalam diri setiap mahasiswa. Kita sebagai anak bangsa harus melihat apa yang terbaik buat bangsa, apa yang harus berikan kepada bangsa dan negara, bukan hanya apa yang harus kita terima dari bangsa dan negara. Selanjutnya, dengan tadi tema tentang Pancasila sebagai filsafat, kita coba melihat kembali tema ini ketika belajar PKN, baik ketika belajar di SMA atau di MAN atau mungkin juga di SD SMP. Ya, coba apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Silakan. Ya, oke. Pancasila itu dasar negara. Dasar negara. Oke. Berikan plus. Siapa lagi? Ya, oke. Namanya siapa? Nama saya Alfi. Alfi. Silakan Alfi. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Ya, artinya 5 dasar. Demikian memang Pancasila sebagai dasar negara. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu semestinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul bahwa Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa, karena memang digali dari bumi-bumi Indonesia. Nilai-nilai itu seperti kita mereka sudah ada sejak lama, bahwa nenek moyang kita, masyarakat bangsa kita sejak zaman dahulu adalah bangsa yang beriman dan bertakwa, bangsa yang beragama, bangsa yang religius. Begitu juga sila kedua, bangsa kita adalah bangsa yang mencintai sesama manusia. Begitu juga senang bersatu. Begitu juga di sila keempat senang berusaha mufakat. Bahkan sejak zaman dahulu bangsa kita senang bahwa bangsanya sejahtera, bangsanya berbuat adil. Dan itu nilai itu memang bukan berasal dari luar, tetapi memang digali dari bumi Indonesia, ya. Dari adat istiadat, dari agama, bahkan mungkin dari budaya Indonesia. Karena itu sepantasnya nilai-nilai itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tujuan perkuliahan kali ini diharapkan mahasiswa mampu menghayati Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, mahasiswa perlu menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi nasional. Dan juga yang terakhir adalah agar mahasiswa menguasai atau mampu memahami Pancasila sebagai filsafat. Untuk kegiatan ini agar lebih lancarnya mahasiswa itu nanti diberikan berbagai kegiatan, ya. Mahasiswa sudah dibagi 3 kelompok, ya. Dan setiap kelompoknya Bapak lihat sudah dapat pengalaman, ya. Selanjutnya nanti ada penugasan dari Bapak, ya. Penugasan kepada setiap mahasiswa di kelompoknya. Nomor 1 tugasnya adalah mencatat soal. Nomor 2 di kelompoknya adalah mengerjakan soal. Nanti nomor 3 di kelompoknya adalah untuk menyampaikan jawaban yang dikerjakan oleh nomor 2. Ya. Berikut ini tugasnya adalah kelompok 1, tugasnya adalah bagaimana makna dan pengertian filsafat itu. Ya, nomor 1. Yang mencatat siapa? Nomor 1. Yang mengerjakan nomor 2. Yang menyampaikan hasil jawabannya nomor 3. Oke, kelompok 2 adalah apakah sistem filsafat? Ya. Tugas nomor 3 adalah sebutkan dan jelaskan aliran-aliran filsafat. Soal nomor 4 adalah jelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berwujud dan bernilai filsafat. Ya. Kegiatan ini Bapak sebut adalah menggunakan model pembelajaran kepala bernomor struktur. Ya. Selanjutnya disilahkan untuk dikerjakan, ditulis dulu di yang di atas, setelah ditulis diserahkan kepada nomor 2 di kelompoknya. Ya, silakan tulis, Bapak beri kesempatan untuk 1 menit menulis, silakan ditulis dulu.
kegiatan berikutnya, setiap kelompok yang nomor 3 mendapat amanat atau tugas untuk menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, dimulai dari kelompok 1. Yang berdiri hari apa sih? Baik, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana makna dan pengertian filsafat itu? Jadi, menurut Plato, filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan untuk kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, jadi filsafat ini yaitu pengetahuan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Ya, berikan plus. Ada tambahan barangkali dari kelompok lain? Ya, cukup ya. Kita lanjut kepada kelompok 2. Ya, silakan yang bertugas untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, kelompok 2 disampaikan di depan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah sistem filsafat itu sistem filsafat mengajarkan tentang sumber dan hakikat, realitas, filsafat hidup dan tata nilai atau etika. Nah, termasuk juga teori pengetahuan manusia dan logika. Salah satu contohnya sistem filsafat ialah Pancasila. Ya, berikan plus. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, disilakan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan aliran-aliran filsafat. Nah, aliran filsafat ini terdapat 3 macamnya. Yang pertama itu ada materialisme, idealisme, dan realisme. Nah, materialisme itu apa sih? Nah, materialisme ini adalah aliran yang dapat dipahami sebagai bahan dan benda-benda atau segala sesuatu yang nampak. Nah, sedangkan yang kedua, idealisme itu yaitu memandang bahwa segala yang mental atau yang ideal ini sebagai kunci realitas. Dan yang terakhir, realisme itu yaitu mempersoalkan objek pengetahuan manusia, bahwa pengetahuan manusia ini terletak dari luar diri manusia. Sekian. Ya, berikan plus. Selanjutnya adalah kelompok 4. Ya, disilakan. Jadi pertanyaannya yang nomor 4 yaitu jelaskan bahwa nilai Pancasila berwujud bernilai filsafat. Nilai Pancasila ini bersifat objektif, artinya Pancasila memiliki nilai yang universal dan relevan dengan kenyataan sosial. Pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua sebagai dasar negara, yang ketiga jiwa Pancasila yang bersifat abstrak setelah tercetusnya menjadi proklamasi pada 17 Agustus yang tercermin pada UUD 1945. Ya, berikan plus buat kelompok 5. Disilakan. Ya. Menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila berwujud dan bernilai filsafat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis, filsafat Pancasila punya fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sifat. Ya, berikan plus. Terima kasih. Barusan kami sampaikan dari setiap kelompok apa yang menjadi tugasnya. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya cukup menggembirakan, cukup baik dan oke. Selanjutnya para semuanya kita ke kegiatan terakhir, yakni kita coba menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan. Silakan. Yang pertama terkait apa yang dimaksud dengan filsafat. Ya, tolong disampaikan oleh siapa ini? Alfi. Ya, silakan Alfi disampaikan. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo dan dari kata sophia. Philo itu artinya cinta atau kasih sayang atau orang yang jatuh cinta, dan sophia ini artinya adalah kebijakan, kebaikan atau kearifan. Ya, oke. Maka filsafat itu memiliki arti sebuah cinta kepada kebijakan atau kearifan. Ya, oke. Seperti itu, Mas. Setuju kan, Bob?
Para mahasiswa semuanya? Setuju. Oke, lanjut yang kedua. Kita simpulkan apa yang dimaksud dengan sistem filsafat. Siapa yang bisa menyampaikan? Sistem itu segala sesuatu yang kait-mengkait, ya, saling melengkapi. Mencoba menyimpulkan nomor 2, silakan. Ya, Pak. Jadi sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling terhubung, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan sistem filsafat ini adalah setidaknya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup, tata nilai, etika, termasuk teori pengetahuan manusia dan logika. Ya, oke, berikan plus. Ya, seperti itu, satu sama itu yang tidak dapat terpisahkan atau tidak dapat terpecah belah. Ya, selanjutnya adalah yang kita coba, siapa yang bisa menyimpulkan yang ketiga tentang apa itu aliran-aliran filsafat yang kita ketahui. Ya, silakan. Jadi aliran filsafat itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada materialisme, terus idealisme sama realisme. Ya. Kalau misalnya materialisme itu bahan-bahan atau benda yang nyata. Lalu yang kedua itu di mana aliran ini memandang kayak aliran idealitas ini sebagai kunci dari realitas itu sendiri. Sedangkan yang ketiga realisme itu di mana mempersoalkan objek manusia ini sebagai ilmu atau pengetahuan dari luar manusia itu sendiri. Berikan plus. Itulah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah filsafat nilai Pancasila itu. Silakan. Ya, oke. Jadi kenapa nilai Pancasila ini berwujud bernilai filsafat? Karena nilai Pancasila ini bersifat objektif, yang mana Pancasila ini memiliki nilai yang universal dan relevan dengan kenyataan sosial. Ya, berikan plus. Itulah para mahasiswa simpulan kita kuliah kali ini. Ya, mudah-mudahan kuliah ini ada manfaatnya. Silakan di antara mahasiswa ini yang bisa merefleksi, ya, senangnya belajar dengan model ini, ya, hal mana yang melupakan kenyamanan atau mungkin ada kekurangannya. Tolong disampaikan, berdiri untuk merefleksi perkuliahan kali ini. Ya, silakan. Ya, baik. Dari pembelajaran kali ini sangat bermanfaat karena di sini membutuhkan kerjasama tim, ya. Kemudian ada cara-cara tertentu yang dimana dikelompokkan dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekian. Ya, berikan plus. Alhamdulillah kuliah kali ini sedangkan pembelajaran waktu sudah hampir habis. Mudah-mudahan sekali lagi kuliah ini memberikan dampak manfaat yang terbaik bagi kita sebagai anak bangsa, ya. Sehingga kehidupan sehari-harinya berdampak, profilnya menjadi insan Pancasila itu sendiri, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan anti paham-paham lain seperti paham radikal, paham teroris, bahkan mungkin paham teroris, bahkan juga paham ateis. Jadi demikian bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dari bangsa kita, sebagai way of life bangsa kita, alhamdulillah insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya Bapak bertugas untuk mengerjakan PR, ya, di rumah dari kasus-kasus terkait dengan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum